پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah gedung di Holon, Israel Tengah pada Sabtu malam. Kebakaran terjadi setelah pecahan rudal Iran yang dicegat jatuh di daerah tersebut. Rekaman menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berkumpul di dekat gedung yang terbakar, sementara polisi berdiri menyaksikan api membumbung dari atap. Layanan medis darurat Israel melaporkan tidak ada korban luka setelah rentetan rudal Iran pada dini hari yang ditujukan ke Israel Tengah, yang sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara. Sebagai tanggapan, pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran di Iran Tengah. Sementara itu, pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-17 operasi True Promise 3 ke Israel. Serangan ini diluncurkan ke seluruh wilayah pendudukan Israel dan terhadap berbagai target termasuk pusat militer, industri pertahanan, pusat komando, pangkalan udara Nevatim dan Hatzerim. Korps Pengawal Revolusi Iran mengatakan target-target Iran serangan merupakan pusat kejahatan perang terhadap masyarakat tertindas di Gaza, Palestina, Lebanon, dan Yaman. Serangan yang presisi di kota Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba menunjukkan kekuatan. Sementara itu, rakyat Iran mendukung penuh serangan gelombang ke-17 ini. Ya, pemirsa, pelabuhan terbesar Israel di sisi utara tak luput dari serangan rudal Iran. Rudal balistik Iran kembali menembus sistem pertahanan udara Israel. Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran. Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran, sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan. Serangan rudal Iran di kota Beersheba juga menghantam kantor Microsoft sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi di Israel. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gav Yam Negev Advanced Technology Park, kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Di tengah memanasnya perang Iran-Israel, evakuasi ratusan WNI mulai dilakukan. TNI menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah WNI yang berada di Iran dan Israel.
Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 34 personel dan alutsista untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Israel dan Iran. TNI menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christo Mesianturi mengatakan prajurit yang tergabung dalam Crisis Response Team rencananya akan diberangkatkan ke Iran dan Israel melalui jalur darat. Namun hingga kini TNI belum bisa memastikan kapan tim akan diberangkatkan. Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI berada di Iran dan 192 WNI berada di Israel. Mayoritas WNI yang tinggal di dua negara tersebut adalah pelajar serta mahasiswa. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan, dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain, dan saya akan memonitor terus proses evakuasi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tahap pertama yang kita lakukan berjalan dengan baik. Kemudian saya pada pagi hari ini berada di Istanbul untuk mengikuti konferensi tingkat menteri OKI yang ke-51, yang juga salah satunya akan membahas tentang situasi di Iran. Kami mohon berharap dukungan dan doa dari saudara-saudara sekalian agar proses evakuasi saudara-saudara kita bisa berjalan dengan lancar dan situasi ini segera mereda. Ada keinginan dan kebijaksanaan untuk bisa membawa ketegangan dan konflik ini ke meja perundingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi WNI di Teheran, Iran, sudah bergabung bersama kami pemirsa juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat. Selamat sore Pak Roy. Selamat siang waktu Baku, Azerbaijan, selamat sore waktu Jakarta. Baik Pak Roy, bagaimanakah perkembangan terkini situasi di Teheran, Iran? Mungkin yang dapat saya sampaikan adalah bahwa memang situasi masih buruk, namun konsentrasi kita terutama dalam 24 jam terakhir atau sekitar 30 jam terakhir adalah melakukan evakuasi bagi warga negara Indonesia yang sudah menyatakan ingin ikut proses evakuasi yang sudah disampaikan, yang sudah dirancang berdasarkan keputusan pemerintah Indonesia yang disampaikan Bapak Menteri Luar Negeri pada tanggal 18 Juni malam hari waktu itu, waktu Eropa. Sehingga ketika sudah dinyatakan pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan situasi di Iran sebagai siaga 1, maka konsekuensi logisnya adalah pemerintah segera menyiapkan dan mendata
warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam proses evakuasi. Jadi itu konsentrasi kita. Dan proses evakuasi itu sendiri pada akhirnya dilakukan secara cepat, dimulai dengan keberangkatan 97 warga negara, 97 orang peserta evakuasi yang terdiri dari 93 warga negara Indonesia, 3 orang staf KBRI yang mendampingi proses evakuasi, dan 1 orang WNA yang merupakan istri dari WNI yang ikut evakuasi. Sehingga 97 orang tersebutlah yang diberangkatkan dari Iran menuju Azerbaijan dengan destinasi akhir saat ini adalah di kota Baku, karena berdasarkan asesmen Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI saat ini adalah jalur tersebut, Iran ke Azerbaijan adalah jalur yang paling visible dari sisi safety and security untuk melakukan proses evakuasi dengan aman dan terkendali, dan juga pada saat yang sama jalur tersebut merupakan jalur yang memungkinkan adanya penjemputan dari beberapa warga negara Indonesia yang ada di sepanjang rute tersebut tanpa harus berangkat terlebih dahulu ke ibu kota di Teheran yang sebetulnya menjadi starting point dari seluruh proses evakuasi ini. Proses evakuasi ini sendiri pada akhirnya berlangsung sekitar 16 jam. Itu sebetulnya baru dari titik starting point di Teheran sampai sampai memasuki wilayah Azerbaijan, dan itu pun sudah ada waktu 6 jam di mana para individu yang melakukan evakuasi itu masih harus melakukan 2 kali pengecekan imigrasi, baik imigrasi di titik Iran dan juga imigrasi di titik Azerbaijan. Jadi paling tidak dari sekitar 16 jam itu, 6 jam itu untuk proses imigrasi, 10 jam untuk perjalanan dari Iran menuju perbatasan, ditambah dari perbatasan Iran Azerbaijan menuju ke ibu kota Azerbaijan di Baku, ditambah sekitar 4 jam. Jadi all in all paling tidak masing-masing individu itu mengalami proses 20 jam di perjalanan yang kurang lebih itu mencakup 800 km jarak yang ditempuh, sehingga sangat melelahkan. Oke, Pak Roy, tadi Anda katakan ada sebagian menyetujui untuk dievakuasi, sementara sebagian lain tidak. Ini alasannya apa, Pak Roy? Ya, pertama harus saya tekankan lagi bahwa proses evakuasi dimanapun ketika pemerintah Indonesia menyatakan akan melakukan, merancang, dan menyelenggarakan proses evakuasi, tetap sifatnya adalah voluntary base. Sehingga individu memiliki hak untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi untuk alasan apapun. Karena tentu individu-individu yang ada di daerah-daerah konflik atau memang daerah-daerah yang ada bencana tentunya memiliki perhitungannya sendiri, untung ruginya, dan juga apa yang menurut mereka terbaik bagi dirinya. Pemerintah hanya bisa menghimbau dan merancang dan menyelenggarakan proses evakuasi, tapi tidak melakukan pemaksaan. Namun tentu saja pemerintah RI dalam hal ini melalui berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri tetap melakukan pemantauan kepada warga negara yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada proses evakuasi. Oke, untuk warga negara Indonesia yang memilih tidak dievakuasi, apakah mereka berada di lokasi yang rawan konflik atau sebaliknya, Pak Roy? Memang saat ini sebaran warga negara Indonesia itu di Iran ada di sekitar 7 kota. Paling tidak itu yang kita catat bagi warga negara Indonesia yang sudah pernah melaporkan diri secara resmi ke kedutaan Indonesia di Teheran. Sekitar 386 WNI tercatat di sekitar 7 kota. Dan itu yang menjadi pegangan kita ketika kita mencoba untuk melakukan outreach, memperkenalkan dan menawarkan proses evakuasi ini. Nah, jadi memang pada akhirnya mungkin berhubung juga status atau juga keadaan di masing-masing kota itu berbeda-beda. Ada yang memang individu itu merasakan adanya ketidaknyamanan, ketidakamanan. Ada juga mungkin di kota lain yang relatif lebih aman sehingga individu tersebut memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam evakuasi kembali ke Indonesia. Itu dimungkinkan saja. Sehingga kita tidak melakukan pemaksaan, namun kita melakukan konsentrasi untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang sudah menyanggupi turut berpartisipasi. Oke, kalau sejauh ini Pak Roy, bagaimana kondisi para WNI yang mungkin saat ini masih di Teheran atau di kota Iran? Kami terus melakukan pemantauan per pagi ini. Memang belum terdapat adanya permintaan lagi mengenai proses lanjutan ya. Dan ini pun tentu akan
bergantung dari situasi ke depannya. Maka dari itulah kita sangat berharap bahwa semoga keadaan dapat membaik sehingga tidak dibutuhkan lagi adanya proses-proses evakuasi lanjutan dan sebagainya. Dan dapat saya tekankan juga bahwa saat ini Kedutaan Besar Indonesia di Teheran tetap fully functioning. Ada sekitar 8 home staff KBRI, diplomat dan juga dari atas pertahanan yang terus melakukan tugasnya di Iran dan melakukan pemantauan kepada WNI yang masih ada di wilayah-wilayah Iran tersebut. Oke, untuk WNI yang memilih tetap bertahan di sana, Pak Roy, apakah bagaimana kebutuhan medis logistiknya? Apakah juga Kamil untuk membantu tersebut? Sebetulnya yang paling pasti adalah perwakilan Indonesia di luar negeri dimanapun itu selalu melakukan memberikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk terus melakukan engagement secara rutin, secara reguler, tidak hanya melakukan kontak itu ketika sedang ada masalah, tapi juga memberikan pelaporan diri sehingga lebih memudahkan ketika pemerintah Indonesia ingin mencoba outreach kepada individu-individu tersebut. Adapun mengenai bentuk bantuannya tentunya ada keterbatasan di mana pemerintah dapat membantu individu-individu tersebut, sehingga pada saat ini paling tidak yang penting adalah bagaimana proses evakuasi bagi WNI yang ada di Iran dapat terselenggara melalui kerjasama yang baik, melalui seluruh koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, terutama dalam hal ini KBRI Teheran, KBRI Indonesia di Baku, dan juga dengan seluruh instansi yang terkait yang ada di Jakarta. Oke, baik Pak Roy. Terima kasih banyak Pak Roy. Maaf sekali waktu kami terbatas Pak Roy. Kami tunggu kabar baiknya. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih. Ya, pemirsa, Iran kembali meluncurkan rentetan serangan rudal ke Israel. Sistem pertahanan Iron Dome Israel diduga bobol sehingga beberapa misil Teheran menghantam wilayah Beersheba selama 2 hari berturut-turut. Pemirsa, pasca ledakan 7 orang terluka setelah rudal Iran jatuh di Beersheba. Warga yang terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Komando Front Dalam Negeri pasukan pertahanan Israel telah membunyikan sirine peringatan mana serangan di Beersheba terjadi 1 hari setelah serangan rudal balistik Iran lainnya menghantam Soroka Medical Center. Sejumlah warga terjebak di lift rumah sakit. Sistem pertahanan udara Israel tidak mampu mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran. Militer Israel sedang menyelidiki jatuhnya rudal Iran di kota Beersheba yang mengakibatkan sejumlah warga Israel terluka. Tim penyelamat telah mengevakuasi semua penduduk yang terperangkap di dalam gedung yang rusak. Kebakaran terjadi di sebuah gedung di Holon, Israel Tengah pada Sabtu malam. Kebakaran terjadi setelah pecahan rudal Iran yang dicegat jatuh di daerah tersebut. Rekaman menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berkumpul di dekat gedung yang terbakar, sementara polisi berdiri menyaksikan api membumbung dari atap. Layanan medis darurat Israel melaporkan tidak ada korban luka setelah rentetan rudal Iran pada dini hari yang ditujukan ke Israel Tengah, di mana sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara Israel. Sebagai tanggapan, pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran di Iran Tengah. Militer Israel melancarkan serangan terhadap puluhan target militer di Teheran, Iran, Jumat dini hari waktu setempat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Proyek Senjata Nuklir Iran juga turut menjadi target serangan terbaru Tel Aviv. Israel menyerang reaktor nuklir milik Iran Arak pada operasi Rising Lion. Dilansir dari kantor berita pemerintah Iran, 2 proyektil telah menyasar fasilitas nuklir pada Kamis pagi waktu setempat. Meski begitu, tidak ada kerusakan serius maupun deteksi radiasi imbas dari serangan ini. Target yang disasar adalah struktur yang menyegel reaktor yang merupakan komponen utama dalam produksi plutonium sehingga dapat mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman pada hari Jumat yang menunjukkan rudal balistik jarak menengah EMAT dan GAD
ditembakkan ke arah Israel. Video tersebut menunjukkan rudal diluncurkan dari berbagai lokasi ke sejumlah target militer dan intelijen Israel. Peluncuran baru-baru ini menandai gelombang serangan ke-14 sebagai bagian dari operasi True Promise 3 baru-baru ini. Sebelumnya sumber Israel menyatakan bahwa rudal yang diluncurkan pada Kamis pagi telah mendarat di berbagai lokasi di Israel, termasuk Tel Aviv dan Beersheba. Tercatat lebih dari 270 orang terluka akibat serangan ini. Serangan rudal merupakan bagian dari operasi True Promise 3 respon Iran terhadap operasi Rising Lion milik Israel yang menyerang terlebih dahulu pada Jumat lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya menghadapi pertempuran eksistensial dan memperingatkan Iran akan membayar harga yang sangat mahal. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga memperingatkan AS agar tidak melakukan intervensi militer. Konflik ini pun memicu kekhawatiran internasional dan kecaman dari negara-negara di seluruh kawasan serta PBB dan Liga Arab. Ketegangan antara Israel dan Iran terus menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global. Lantas bagaimana perbandingan kekuatan keduanya? Berdasarkan laporan Global Firepower 2025, Iran menempati posisi ke-16 dalam daftar kekuatan militer dunia. Sementara Israel di posisi ke-15, satu peringkat lebih unggul dibandingkan Iran. Dari segi personel aktif, Iran memiliki 610.000 personel, sementara Israel memiliki 170.000 personel aktif. Iran memiliki 350.000 personel cadangan, sementara Israel memiliki 465.000 personel cadangan. Iran memiliki sebanyak 220.000 para militer, sementara Israel punya 35.000 para militer. Dari segi anggaran, Iran memiliki sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Israel memiliki anggaran 2 kali lipatnya, yaitu 31 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dari segi kekuatan udara, Iran memiliki 551 pesawat, sementara Israel 611 pesawat. Iran memiliki 13 unit helikopter, sementara Israel punya 48 unit. Kendaraan darat, Iran punya 1.700 tank dan kurang lebih 65.000 kendaraan lapis baja. Sementara Israel 1.300 tank dan 35.000 kendaraan lapis baja. Segi kekuatan laut, Iran memiliki 101 kapal dan Israel 67 kapal. Dari segi senjata nuklir, Israel memiliki 90 hulu ledak, sementara Israel belum memiliki. Terkait perang cyber, keduanya sama-sama aktif. Berdasarkan perbandingan, dapat disimpulkan Israel lebih unggul dalam teknologi, kekuatan udara, pertahanan, dan nuklir. Iran unggul dalam jumlah pasukan dan kendaraan darat. Israel siap untuk perang modern berbasis presisi teknologi, sementara Iran lebih siap untuk perang total multiprong dan asimetris. Pelabuhan terbesar Israel di sisi utara tak luput dari serangan rudal Iran. Rudal balistik Iran kembali menembus sistem pertahanan udara Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sore. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Anissa Dasuki. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, serta sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Good.
Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran. Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan.